Baiklah, pada bagian ini kita akan mempelajari jenis variabel, yaitu jenis variabel lokal. Saya buka kode editor. Sebelumnya akan saya tambahkan dulu dua buah prosedur, yaitu sub1 dan sub2. Kedua prosedur ini berada pada bagian general karena bukan merupakan event prosedur. Baik, saya definisikan sebuah variabel lokal, yaitu I pada prosedur 1. Kemudian variabel lokal dengan nama I ini saya isi dengan angka atau dengan nilai 10. Kemudian saya cetak hasilnya pada form. Ingatlah kembali variabel yang dideklarasikan dengan keyword dim pada sebuah prosedur adalah variabel lokal. Artinya variabel I yang didefinisikan pada sub1 ini hanya dikenali dalam prosedur atau sub1 saja dan tidak dikenali pada prosedur yang lain. Baiklah, demikian juga pada sub2 atau prosedur 2. Saya juga membuat variabel lokal dengan nama yang sama, yaitu I. Saya isi nilai 20. Kemudian saya cetak hasilnya pada form. Nanti pada hasil dari program ini Anda bisa membandingkan apakah nilai I pada masing-masing prosedur ini dianggap sebagai variabel yang berbeda ataukah variabel yang sama. Baik, kemudian pada sebuah event prosedur yaitu comment test kode klik, saya akan memanggil kedua prosedur ini. Perhatikanlah. Terlebih dahulu saya tambahkan komen atau komentar untuk memperjelas kode-kode ini. Demikian juga saya tambahkan komen pada saat saya memanggil kode atau memanggil sub1 dan sub2. Untuk memanggil sebuah prosedur, saya tinggal menuliskan nama dari prosedur itu, yaitu 1 dan 2. Perhatikanlah. Kembali, kita lihat bahwa kedua variabel ini adalah variabel lokal. Pada masing-masing prosedurnya saya hubungkan dengan nilai yang berbeda, yaitu 10 dan 20. Mari kita lihat hasilnya. Nah, dengan hasil ini dapat dilihat bahwa kedua variabel pada kedua prosedur ini walaupun menggunakan nama yang sama tetapi dikenali sebagai variabel yang berbeda. Hal ini karena variabel I di sini adalah variabel lokal yang hanya dikenali pada prosedur di mana dia dideklarasikan. Sebagai contoh lagi, misalnya pada prosedur atau event prosedur yang memanggil dua sub ini, saya juga definisikan variabel I dan saya isi nilai dengan 30. Kemudian setelah pemanggilan prosedur 1 dan 2, saya akan coba untuk memanggil atau mencetak nilai I setelah pemanggilan dua sub 1 dan sub 2 tadi. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai I yang akan dicetak di sini? Apakah 10, 20, atau 30? Kembali lagi, I di sini adalah sebuah variabel lokal. Pada masing-masing prosedur ini juga terdapat variabel yang sama atau dengan nama yang sama, yaitu I. Juga merupakan variabel lokal karena didefinisikan dengan keyword dim. Anda penasaran? Mari kita lihat berapa nilai I yang akan dicetak di sini.
Apakah 30 hasilnya? Mari kita lihat. Anda benar, ternyata hasilnya adalah 30. Saya cetak lagi. Hasilnya sama. Baiklah, di sini dapat Anda simpulkan bahwa variabel i yang didefinisikan sebagai variabel lokal hanya akan dikenali pada prosedur di mana dia dideklarasikan. Baik, kemudian saya menuju bagian general. Perhatikan. Pada bagian ini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama atau identifier adalah J dengan tipe data integer. Perhatikan bedanya, saya mendeklarasikan variabel ini pada bagian general. Saya tidak mendeklarasikan di dalam prosedur, tetapi di bagian general. Kemudian variabel J ini saya isi dengan nilai 100 pada bagian event prosedurnya. Pada sub 1 saya isi J dengan angka 200. Kemudian saya isi juga dengan nilai 300 pada sub 2. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika saya cetak nilai I pada event prosedur ini, berapakah nilai yang akan ditampilkan pada form? Artinya berapa nilai J pada akhir proses ini? Apakah 100? Apakah 200 pada sub 1 ataukah 300 yang didefinisikan pada sub 2? Mari kita lihat. Saya jalankan program ini. Ternyata nilai J adalah 300. Perhatikan baik-baik. Nilai J yang digunakan adalah nilai J terakhir, yaitu nilai J pada sub 2. Jadi jelas di sini bahwa variabel yang didefinisikan pada bagian general dapat diakses dari seluruh prosedur yang ada.